yang paling kejam. Semua laki-laki di desa melemparinya batu. Sebongkah demi sebongkah melemparinya, hingga menjadi babak belur. Di dalam ini termasuk ayah kandungnya, suaminya dan anak kandungnya. Yang paling tidak bisa diterima adalah, ini adalah suatu kisah nyata. Seorang wanita bernama Soraya yang dituduh selingkuh oleh suaminya. Hal buruk, jahat dan keji ini akan hilang dengan kematian Soraya. Soraya memiliki seorang bibi yang mempercayainya. Di hari kedua kematiannya, bibinya mengangkat mayat Soraya yang ngapung di tepi sungai. Saat itu bagian tubuh Soraya sudah dimakan oleh anjing liar, dan hanya tersisa beberapa bagian saja dan menguburnya ke dalam tanah. Di suatu perjalanan, seorang pria mobilnya rusak, lalu ditarik ke dalam desa untuk perbaiki. Bibi yang pulang kebetulan bertemu dengannya. Di dalam tas pria itu ada sebuah alat rekaman. Bibi kira-kira menebak, pria ini sepertinya seorang reporter. Dia ingin memberitahu seluruh dunia apa yang terjadi dengan Soraya. Karena dia sudah menepati Soraya, kepala desa dengan cepat membawa pergi sang bibi. Dan memberitahu reporter kalau si bibi itu punya masalah mental. Tapi diam-diam bibi mengundang reporter ke rumahnya. Dan membuka alat rekamannya. Lalu menceritakan semua yang terjadi dengan Soraya. Soraya selalu mendapatkan kekerasan oleh suaminya si Ali. Ali adalah polisi di desa. Di sini mereka itu dijodohkan. Ali mempunyai pikiran untuk menikahi seorang lagi. Tapi dia tidak mempunyai uang. Kebetulan di penjara ada seorang penjahat. Penjahat itu mempunyai anak perempuan. Hanya dengan membebaskan penjahat, dia bisa menikah tanpa mengeluarkan uang. Tapi juga karena masih tidak mempunyai uang, dia tidak bisa menghidupi dua istri. Dia pun mencari tetua di desa untuk melakukan perceraian dengan Soraya. 2 anak laki-laki bersama Ali, dan 2 anak perempuan bersama Soraya. Tapi seorang perempuan bagaimana bisa membesarkan anaknya sendiri? Soraya tidak setuju. Di malam hari Ali pulang ke rumah. Soraya mendapatkan perlakuan kasar lagi. Dan anaknya melihat ibunya dipukul. Sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mendapatkan pengaruh besar dari Ali. Anaknya memperlakukan ibunya seperti seorang pembantu gratis. Ali mengusur Soraya dari rumah. Dan membawa kedua anak perempuannya tinggal di rumah bibinya. Di malam itu, tetangga bibi datang. Istrinya sedang sakit parah perlu bantuan bibi. Tapi di saat bibinya sampai, istri tetangga itu sudah meninggal. Mengikuti tradisi di sana, setelah wanita meninggal, tidak boleh ada seorang pria pun yang datang melihat. Sang suami pun juga tidak boleh. Dan bibi bantu mengurusi proses kematian sang istri tetangga tersebut. Di pagi hari, kepala desa, tetua desa dan Ali dipanggil oleh bibi. Dia ingin membantu tetangganya untuk mencari pengasuh anak. Orang-orang ini menyarankan Soraya. Si Soraya selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya. Baru ke rumah si tetangga itu untuk masak, cuci baju. Si tetangga akan menggajinya. Soraya membantu majikannya untuk masak dan cuci baju. Sang suami yang dari jauh diam-diam memperhatikan. Dan mempunyai suatu rencana yang jahat. Di malam hari Ali menemui tetua. Mengatakan istrinya Soraya dan si tetangga itu ada hubungan lain. Tetua mengerti maksudnya. Dia ingin menjebak Soraya. Dan membunuhnya. Dengan begini dia tidak perlu bercerai. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk dukungan. Tetua ini tidak setuju. Soraya sekarang sedang mencari uang. Tidak perlu waktu lama sudah bisa bercerai dengan Ali. Tapi Ali sudah tidak bisa menunggu lagi. Tetua pernah punya kasus. Bila dia tidak membantu Ali akan menyebarkan masalahnya tetua. Ali mulai menyebarkan kabar burung di desa. Bibi pun mendengar ada orang yang membicarakan Soraya. Dengan emosi pulang ke rumah. Dia merasa Ali mungkin sedang menjebak Soraya. Dan menemui Soraya, menyuruhnya untuk melepaskan pekerjaan ini. Tapi Soraya tetap bersikukuh. Apalagi, pekerjaan ini memberikannya pendapatan. Ini adalah harapan dia untuk bisa bercerai. Ali ingin membuktikan perlakuan Soraya. Dan membutuhkan 2 orang sebagai saksi. Dia sendiri sudah dihitung 1. Dan ada 1 lagi yaitu Laoha, si tetangga. Dia dan tetua pergi menemui Laoha. Ingin Laoha menjadi seorang saksi. Tapi Laoha menolak mereka. Tapi semua orang mempunyai kelemahan. Laoha mempunyai seorang anak yang keterbelakangan mental. Ali memberikan ancaman dengan menggunakan anaknya. Tanpa bisa apa-apa, dia pun menjadi seorang saksi. Di jalan raya desa,
Ali dengan kasar memukul Soraya. Dengan keras mengatakan Soraya selingkuh. Semua orang pun melihatnya, tapi tidak seorang pun yang mengulurkan tangan untuk menolongnya. Bibi dengan cepat datang dan menolong Soraya, dan membawanya pulang ke rumah. Kepala desa pun juga datang, bertanya ke Ali dan Soraya mengenai perselingkuhan. Soraya secara alami tidak akan menyetujui. Tapi kepala desa pergi menemui Laoha, menghadapi dua orang saksi yang menjadi bukti. Soraya tidak bisa melakukan apa-apa, mengikuti peraturan di tempat itu. Di saat sang suami menyatakan istrinya tidak setia, sang istri harus mempunyai bukti untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Kalau tidak akan dihukum. Kepala desa mengumpulkan semua pria di desa untuk sidang mengenai hukuman yang akan diberikan ke Soraya. Dan Soraya hanya bisa sendirian tanpa bisa apa-apa menunggu sidang. Hasil sidang para pria pun sudah keluar. Dan ayah Soraya mengumumkan, Mahkumesh kardam. Mahkume. Para pria di desa mulai sibuk melakukan tugas masing-masing yang sudah diberikan. Ada orang yang mencari tempat untuk digali. Ada orang yang menjaga Soraya. Ada orang yang mulai mengumpulkan batu. Bibi membiarkan Soraya untuk kabur. Tapi sudah terlambat. Tujuan Ali sudah mau tercapai. Di dalam rumah, Soraya memberikan anaknya gelang. Dan mempercayakan mereka ke Bibi. Memberitahu Bibi setelah mereka besar nanti. Harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Kedua anak laki-lakinya memasuki rumah. Soraya memberitahu anak laki-laki kecil bahwa dirinya tidak bersalah, tapi anak laki-lakinya yang besar memisahkan mereka. Di mata anak sulung penuh kebencian. Setelah mandi dan berdandan, Soraya dibawa keluar dari rumah dan menuju tempat hukuman. Semua pria sedang menggosok. Kepala desa sudah mengumumkan hukuman yang akan diberikan ke Soraya. Tetua mengatakan Soraya sudah mengotori desa. Tiap pria memegang sebuah batu yang akan dilemparkan ke Soraya. Untuk mendapatkan kembali kehormatan desa, Soraya membuka jubah hitamnya, dan dalamnya ia memakai baju pengantin putih. Dia diperbolehkan untuk memberikan kata-kata terakhir. Soraya melihat ayah kandungnya, suami, anak dan tetangga, dan mulai menanyai mereka, tapi belum juga menyelesaikan perkataannya. Sudah dipotong oleh sebuah kalimat. Selanjutnya dia dimasukkan ke dalam lubang yang sudah mereka gali. Bagian bawah tubuh di dalam tanah, lalu kedua tangannya diikat. Dia sudah menjadi sasaran. Semua orang berteriak. Di dalam ruangan, tetangga perempuan membuka suara radio hingga paling besar. Lalu menutupi telinga kedua anaknya Soraya. Dan di luar rumah, hukuman dimulai. Yang pertama melakukan adalah ayahnya. دختر من نیست دیگه. من پدرش نیستم منبر. Yang kedua adalah suaminya. Yang ketiga adalah kedua anak laki-lakinya. Yang terakhir adalah semua pria di desa. Sebongkah demi sebongkah batu terlempar ke arahnya, melempari seorang wanita yang tidak bersalah. Orang-orang yang melihat di sebelah pun tidak tahan hingga muntah. Dan para laki-laki berteriak dengan senang. Hingga Soraya tidak bernafas lagi. Mayat Soraya dibawa pergi. Tapi tidak mempunyai kualifikasi untuk membeli tanah. Dia dibuang ke alam liar dan dimakan oleh anjing liar. Semua yang diceritakan oleh Bibi sudah direkam. Tapi reporter ingin membawa cerita ini pergi dari desa. Adalah hal yang mustahil. Ali saat itu sudah tidak memedulikan hal itu lagi. Karena ayah dari istri yang ingin dia nikahi akan segera dilakukan hukuman mati juga. Dari perkataannya, usahanya sia-sia. Dan dari perkataan tetua, sibuk untuk bukan hal apa-apa. Mereka semua lupa dengan kejadian melempar batu ke wanita hidup-hidup hingga mati. Reporter ditahan oleh tetua. Para penduduk menggunakan pistol untuk mengancamnya agar menyerahkan kaset rekaman. Lalu kaset itu dihancurkan. Setelah reporter menyalakan mesin mobilnya, sang bibi muncul. Di tangannya, barulah kaset rekaman yang sebenarnya. Bibi sudah menepati janjinya ke Soraya. Sang reporter pun berhasil membawa pergi kaset rekaman itu dari desa. Kisah Soraya ditulis menjadi sebuah buku. Diproduksi menjadi sebuah film. Semua orang di dunia menjadi tahu hal keji yang terjadi kepada Soraya. Hukum rajam Iran dan isu hak-hak perempuan telah menarik perhatian masyarakat internasional. Hingga saat ini, masih banyak negara yang menggunakan hukum rajam.
menyakiti para perempuan. Setelah melihat film ini, kita tahu apa yang disebut dengan sulit untuk tenang jika Anda tidak mau melakukannya. Sangat berharap Thailand akan membuat film seriesnya, Soraya sebagai arwah, dan semua orang yang menyakitinya mendapatkan balasannya.